Assalamualaikum sahabat setiap leman rumahan dimanapun berada. Assalamualaikum sahabat kicau mania. Mudah-mudahan kita semua pada sehat walafiat, burungnya makin gacor, makin membanggakan. Nah sekarang saya udah ada di rumah lagi, udah datang dari Batu Raja. Jadi udah kembali kemarin beberapa hari berkelana lah di kebun di Batu Raja. Nah ini sekarang lagi beresin burung, Nah yang mana memang kalau saya pergi burung ini saya gabungin sama pasangannya, saya jadi satu. Nah sebetulnya kalau buat teman-teman, kalau misalnya gabungin, kalau mau ditinggal pergi, bagusnya sih dipisah-pisah. Cuma kalau saya kendala di tempat pakan, tempat minum, karena harus persediaan banyak. Nah jadi ini saya campurin satu-satu. Cuma ini nanti mau kita pisahin. Nah ini gunsal saya. Nah yang ini yang kemarin, amunisi yang kemarin baru lah, beli rawatan setengah jadi ya. Jadi yang masih di ngalas-ngalas sekarang udah mulai buka paruh, cuma nggak tahu kalau setelah ditinggal ini masih mau buka paruh atau enggak. Nah ini yang buxto, yang kenarian semua. Nah jadi yang ini sama yang ini kandangnya itu nggak ada karena memang datang amunisi baru. Nah amunisi baru ini ada 4 pleci, yaitu Batu Raja, pleci Palembang. Nah nanti kita kasih unjuk pleci Palembang, ada yang mirip sama Gunkar. Cuma sebelum lebih lanjut, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe dulu, nggak ada salahnya, secara gratis. Like juga dan share apabila bermanfaat, siapa tahu bermanfaat buat yang lainnya. Nah hari ini mau coba pisahin dulu buat teman-teman semua, kasih lihat apakah masih mau, performanya masih mau atau berubah setelah ditinggal ya. Kandangnya kotor, wah kandangnya belum sempat dibersihin, ini udah kering karena lama kosong ya. Jadi coba kita pisahin. Biasanya kalau udah lama dicampur nggak dipisahin, ini agak susah misahinnya. Tapi mudah-mudahan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mudah mindahinnya. Jadi langsung kita tes dulu ya. Kita lihat performanya masih mau aktif, kicau atau drop, karena memang lama nggak dijemur. Kemudian stok pakan minum juga nggak teratur, banyak kotoran-kotoran yang pasti ke tempat minum, tempat makan. Sekarang kita mau tes dulu. Wait. Jadi masih mau kicau. Alhamdulillah performanya masih aktif. Nah buat teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang drop setelah ditinggal, ya bisa dirawat lagi, kasih banyakin kerotok lagi,
rawat seperti semula lagi. Kalau dopingan ya doping lagi, terus kalau misalnya kurang buah kasih buah. Jadi ini alhamdulillah, kalau ini memang karakter alam dia yang emang nggak susah ya, karakter alamnya lebih gampang. Settingannya mau pakai pur nutri, mau pakai pur leopard, dia tetap gacor. Nggak mau colokan ini. Sekarang kita kasih unjuk pleci batu raja. Jadi saya bawa pleci batu raja buat oleh-oleh. Oleh-olehnya bukan buat oleh-oleh buat teman-teman semua, tapi oleh-oleh buat saya. Kita beresin dulu. Nah tadi itu kan masih mau performa ya. Emang dibuat gunsal itu daya tahan tubuh tuh bagus. Jadi selain gunkar, yang menonjol itu juga di Buxton itu ada namanya gunsal. Nah kemarin itu sempat beberapa hari lah kita pergi dengan menggunakan motor Mio. Jadi berangkat ke daerah Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Lubuk Batang. Nah itu sampai di perjalanan itu banyak kisah lah. Jadi sedikit cerita aja ini mah. Pas lagi datang daerah Martapura, yaitu dimana agak sedikit kaget karena memang banyak monyet di pinggir jalan. Jadi monyet itu nunggu di pinggir jalan pada berderet, karena pas saya tanya sama saudara saya, memang di situ udah terbiasa yang namanya monyet itu nunggu di pinggir jalan. Orang-orang yang lewat itu pada memberi makan, jadi udah nggak takut sama manusia. Jadi sampai sana sore, kemudian nyari burung, nemu anakan pentet juga, ada anakan pentet. Kemudian juga ngebolang. Jadi kita sedikit ngebolang. Masa yang mana di sana itu masih banyak burung-burung liar seperti pentet. Yang anakan pentetnya kita nemu anakannya, tapi indukannya kita nggak ganggu ya, karena memang bukan target utama. Kemudian berburu ciblek. Jadi berburu ciblek yang biasanya menggunakan pulut, tapi ini menggunakan jaring, dan metodenya juga beda, yaitu digiring. Ada sedikit seru lah. Jadi si ciblek ini kita giring-giring supaya dia mau nabrak ke jaring, dan alhasil ya ada beberapa yang dapat, tapi kita lepas liarkan lagi. Ada juga yang dipinta sama warga sekitar. Kemudian pasang jaring dengan tinggi 3,7, jaring dengan di perkebunan sawit itu 3,7. Nah, dan dapat perkutut, dapat kutilang juga. Kemudian banyak beberapa burung yang kita dapatkan, yang sampai saya mikir di pinggir rumah pun masih dapat burung yang namanya sulingan. Burung sulingan masih banyak di pinggir rumah. Nah itu begitu ininya ya, apa namanya, masih nuansa alamnya itu masih alami. Cuma memang sayang, di sana burung memang sudah takut sama manusia karena banyak yang menggamah. Banyak tukang pikat juga di daerah sana yang masuk mencari burung, berburu. Nah kemudian kita cari yang namanya tempat peredaran pleci. Nah ini pleci Sumatera, pleci daerah Batu Raja. Jadi ada sedikit berbeda sama pleci Lampung. Nah yang mana kemarin itu sempat ya, tujuan saya pertamanya cuma buat mengeksplor, cuma sekedar lihat, rasa penasaran saya lah. Setelah saya lihat, nah ada yang menarik beberapa, akhirnya ya saya ada 4 pleci, 2 pasang. Cuma ini belum kita tes ngeriwik atau enggaknya, kemungkinan 2 pasang. Nah yang satu menariknya sekarang kayak gini, perbedaan yang menonjol. Nah ini masih giras, belum ngepur ya. Waspada, jangan sampai tertipu ya kalau misalnya ngaku gunkar, karena memang banyak yang mirip sama gunkar. Dan jenis-jenis pleci juga setiap daerah itu kadang-kadang ya memang sulit untuk ditentuin ya. Jadi apalagi cuma sekedar lihat gambar, karena memang populasinya banyak bener jenis pleci ini. Pleci itu yang jelas ya, ini pleci Indonesia. Nah ini warnanya cerah dengan garis kuning di dadanya seperti nembus seperti gunkar. Bodinya juga lumayan besar,
alis mata tebal, persis gunkar, cuma memang posturnya nggak sebesar gunkar, dia lebih kecil lagi. Nah ini lebih kecil, nah, terus ada juga yang lebih kecil lagi, cuma warnanya memang mirip sama gunkar. Nah kalau ini nggak secerah yang tadi ya. Ini warnanya memang cerah-cerah. Ini lagi masih dilatih makan pur semua ya, karena memang baru datang, belum dilatih makan pur, masih pada girasnya minta ampun. Tuh warnanya cerah-cerah seperti gunkar. Nah jadi pasti, cuma kalau di sana ada beberapa temen yang saya lihat rawat pleci di sana memang bagus-bagus, dengan ciri khasnya ini sama seperti Rusto Sumatera, dia mainnya roll durasi kebanyakan, tergantung dari segi materi. Yang jelas untuk perawatan ini kelihatannya lebih mudah daripada Bugsto Lampung, karena ngelihat dari bentuknya sepertinya ada ya sekedar feeling lah ya. Kalau feeling itu bisa benar bisa salah, sepertinya lebih mudah, dan juga volumenya itu lumayan kencang, sepertinya mental juga lumayan bagus. Nah kalau yang dua lagi kita belum bisa pisahin ya, soalnya yang pleci baru yang rawatan setelah setengah jadi itu, yang beli dari orang setengah jadi, kandangnya kan dipakai untuk ini. Jadi yang Bugsto Sumatera, Bugsto Lampung itu kandangnya dipakai lapet. Soalnya kemarin datang sebelum berangkat ke Batu Raja itu datang namanya burung lapet bandangan, datang ke sini minta dirawat, minta makan, ya udah kita kasih makan, kita masukin kandang besi. Soalnya kalau di kandang kayu hancur bisa-bisa sama lakbot. Nah jadi kekurangan kandang, nanti mau cari ke kios, kita cari kandang yang biasa-biasa aja lah. Kandang-kandang saya ya sederhana lah, nggak sebagus-bagus kandang-kandang suhu semua. Jadi karena memang banyak kebutuhan yang lebih penting daripada sekedar kandang burung. Kalau kandang burung ya bagi saya sederhana, yang penting ada manfaatnya. Biasa-biasa aja, nggak terlalu mewah, yang penting kita isinya. Nah kalau untuk burung, kalau saya gini, kalau saya memang lebih senang rawat burung bahan. Yang saya senang itu prosesnya, bukan hasilnya. Jadi kalau hasil itu apa ya, yang namanya hasil itu suatu kepastian, karena hasil tidak akan mengkhianati ikhtiar. Jadi kita fokus sama rawatannya. Nah buat teman-teman juga, mohon maaf nih jarang, bahkan di sini saya belum pernah namanya masuk kegantangan itu jarang. Soalnya memang yang namanya hobi itu tergantung mood ya. Kalau saya tuh lebih senang moodnya ke kebun, ngurus proses dari bahan. Ya suatu saat nantilah, kapan-kapan ya mudah-mudahan ada temen, kita kumpulin koloni lagi, banyak lagi, kita ajak ke gantangan biar lebih rame. Ya mudah-mudahan minta doanya juga buat koloninya daerah Suban, Marba Mataram, mudah-mudahan bisa pulih lagi, koloninya bisa aktif lagi. Karena memang bangun koloni itu nggak gampang, jatuh bangun. Cuma kalau saya sendiri ya tetap yang namanya hobi saya sendiri, yang nggak berpatokan sama orang lain. Yang penting kita rawat sesuai hobi kita aja. Nah itu aja dari saya. Sekarang mau beres-beresin dulu kandangnya, mau kita beresin, mau kita bersihin. Ini masih pada kotor karena burung baru pada ditaruh, belum pada dibersihin. Kita bersihin dulu, masih banyak kotoran-kotoran. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, burungnya makin gacor. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung Peleman Rumahan. Mudah-mudahan burungnya makin gacor, makin membanggakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.